jalan sehat karena kita perlu stamina yang kuat. Siap? Stamina untuk berjalan bersama-sama untuk perubahan. Siap? Untuk apa? Halo, apa kabar Anda semua? Alhamdulillah kita ketemu di akhir pekan dan memang ada peristiwa penting yang saya kira sangat menarik karena hari ini Muhammadiyah itu akan menentukan siapa ketua umumnya. Tapi itu tinggal bertemu saja di antara 13 nama yang sudah dipilih untuk menjadi calon ketua umum itu hari ini akan bertemu menentukan siapa yang jadi ketua umum. Dan Pak Jokowi kelihatannya serius juga ini, Bung Rocky. Menyambut Muktamar Muhammadiyah, mungkin karena satu di kampung halamannya Pak Jokowi sendiri, yang kedua ya bagaimanapun Muhammadiyah ini organisasi ormas Islam terbesar, jadi dibela-belain lebih awal pulang dari Solo. Tapi sebelum kita omongin itu kita dulu ya, gimana kita pulang dari Bangkok ya, dari Bangkok, sorry ya, dia pulang dari KTT EPEC di Bangkok buat bela-belain, katanya dipercepat karena mau hadir di acara Muhammadiyah. Tapi sebelum kita ngomongin Muhammadiyah, kita update dulu. Anies rupanya udah mulai menyicil perjalanan setelah kemarin Jogja, kemarin terus kemudian dia ke Tasikmalaya dan pagi ini di Ciamis, dan fenomenanya tetap hampir nyaris sama saya kira dengan apa yang terjadi di, memang Medan yang paling ramai, tapi Jogja juga sama, kira-kira levelnya sama lah dengan Jogja, dengan Ciamis dan Tasik hari ini. Ya, kata kuncinya adalah gairah atau euforia. Euforia buat perubahan tuh. Tapi yang menarik, ya 2-3 minggu lalu saya masih di Tasikmalaya dan memang itu soal Anies itu gila-gilaan. Jadi sekarang terbukti bahwa semua spanduk yang dipasang di Tasikmalaya, terima kasih Pak Jokowi atas BLT sampai ke kampung-kampung, itu nggak ada gunanya akhirnya kan. Karena memang itu di spanduk yang dipasang oleh panitia. Dan sekarang Anies ke situ berbalik, orang nggak peduli lagi dengan spanduk-spanduk yang ribuan itu tuh di sepanjang jalan. Dan itu memperlihatkan bahwa kerelaan orang untuk mendukung seseorang itu tidak ada hubungannya dengan threshold segala macam tuh. Jadi orang anggap ya udahlah mau threshold 20 mau 0%, yang penting Anies gitu. Karena orang udah ingin lihat kontrasnya tuh, orang ingin lihat antitesis tuh. Jadi Anies juga paham itu, yang kemarin kita dorong supaya relawan itu lebih baik dimaksimalkan tuh. Bahwa kemudian kita lihat di foto-foto itu yang beredar di Tasikmalaya ada tokoh-tokoh partai Nasdem, itu pasti Nasdem yang menganggap bahwa dia mesti terus diasuh melalui partai putih, karena secara resmi Nasdem yang usulkan. Tetapi secara populer sebetulnya Nasdem juga gagal untuk memperlihatkan bahwa Anies itu sebetulnya lebih mampu untuk disandingkan dengan teori continuity-nya Surya Paloh dibandingkan dengan relawan tetap ingin change. Jadi di situ nanti Nasdem akan diuji, apakah Nasdem akan ikut relawan atau relawan akan dipaksa ikut Nasdem. Nah, dalam hitungan saya Nasdem akan kalah itu, karena Nasdem juga mesti bersiap-siap bahwa Pak Jokowi bisa betul lakukan langkah kuda untuk menghambat Anies dengan cara ya mencari-cari komorbidnya Nasdem. Itu kan banyak komorbidnya Nasdem sebetulnya. Sebagai partai putih pasti banyak komorbidnya. Apalagi Pak Surya Paloh ada pengusaha tuh. Dan beberapa kali kita lihat sinyal bahwa Pak Jokowi lagi cari cara untuk menghadang Anies di forum-forum yang diselenggarakan oleh Nasdem. Tetapi Pak Jokowi nggak mungkin menghadang Anies di tingkat akar rumput. Itu masalahnya tuh. Dan ini yang sebetulnya mesti kita terangkan aja, bahwa di ujung pemerintahan Pak Jokowi ketika endorsement power dia tidak kuat, maka orang menganggap bahwa sebaiknya cari seseorang yang betul-betul antitesanya. Yang menarik di Tasikmalaya itu wilayah Gerindra, kan Gerindra menang banyak dulu di Jawa Barat, terutama Tasikmalaya, bahkan seluruh Jawa Barat sebetulnya
diambil alih Gerindra dari PDIP waktu itu. Dan ini memperlihatkan bahwa persaingan personal akan terjadi antara Prabowo dan Anies, bukan lagi Gerindra dan Nasdem, karena figur Anies di sana saya kira lebih kuat dari Prabowo. Kalau Pak Prabowo datang ke situ, saya tidak saya menduga tidak sebesar Anies, karena orang akan lihat Pak Prabowo itu extension dari Pak Jokowi aja. Jadi baca baik-baik istana bahwa rakyat itu menghendaki antitesa, itu intinya. Ini menarik ya, fenomena Anies ini, saya kira karena setidaknya sudah di 3 kota, walaupun sebenarnya ini masih belum masuk wilayah pertempuran. Tentu akan menarik nanti kalau melihat Anies masuk ke wilayah-wilayah yang di Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Yang itu jadi basis dari PDIP dan NU di situ. Ya, itu yang ujiannya di situ sebetulnya kan. Selalu ada semacam pemilih die hard di Jawa Tengah itu yang susah untuk ditembus oleh Golkar, oleh partai manapun, kayak itu wilayah pengaruh NU dan PDIP itu. Tetapi kita sama-sama melihat bahwa kalau misalnya NU di luar Jawa itu pro Anies, itu juga akan mempengaruhi bagian ormas dari NU. Kalau bagian formalnya itu pasti ke PKB, itu NU formal ke PKB. Tapi ada NU ormas yang tetap cair tuh dan melihat potensi ada pada Anies tuh. Dan itu kemudian yang akan terhubung dengan kecemasan, mungkin Pak Jokowi cemas kalau NU ormasnya ke Anies dan NU formilnya ke PKB, itu hitungannya mungkin 50-50. Tapi kalau Muhammadiyah di Jawa itu kemudian secara intuitif sebetulnya itu lebih cenderung ke Anies, karena kita lihat tokoh-tokoh Muhammadiyah selalu kritis terhadap Presiden Jokowi. Nah itu bahaya tuh. Artinya pemilih Islam tetap akan ke Anies. Walaupun kemarin ada dicoba dibuat spanduk-spanduk ya seperti Bondowoso tolak Anies. Di Tasikmalaya juga sempat ada masa dikerahkan untuk menolak Anies, tapi kelihatannya tidak cukup signifikan gitu ya. Iya, karena udah terbentuk semacam pandangan umum bahwa yang menolak Anies itu sekedar dikasih uang, tuh disuruh, mulai dari pejabat gubernur DKI seolah-olah menolak Anies itu kan, dalam faktanya juga begitu. Padahal gubernur itu dia nggak dipilih oleh rakyat, beda dengan Anies dipilih oleh rakyat Jakarta. Pejabat gubernur ditunjuk oleh istana, ngapain bikin kebijakan yang anti Anies kan? Lain kalau dia betul-betul dipilih itu oleh rakyat, maka dia bisa mengatakan rakyat Jakarta menghendaki gubernur yang sekarang itu Pak Heru itu untuk evaluasi proyek-proyek Anies. Tapi kalau dia ditunjuk oleh istana, dia nggak ada hak untuk mengevaluasi proyek-proyek Anies di Jakarta yang dihasilkan oleh legitimasi rakyat, kan begitu. Jadi kan juga di daerah tuh mau pasang spanduk pada Anies, orang akan ingat bahwa berarti ada pemerintah pusat yang mensponsori gerakan anti Anies. Itu juga blunder gitu. Itu bahayanya. Dan apalagi kemudian di Jakarta yang saya lakukan ini lucu-lucu kan, karena satu misalnya mangkas jalur sepeda, tapi kemudian begitu banyak ditentang, akhirnya kalau sekarang pembangunan trotoar juga mulai anggarannya juga mulai dipangkas. Ini kok jadi politiknya jadi recehan begitu. Ya itu etikanya pemerintah sekarang itu dia teruskan aja sebetulnya Anies, karena dia memang nggak dipilih rakyat kan. Itu bedanya kalau seseorang dipilih rakyat dia bisa batalkan proyek Anies. Kalau orang tanya apa alasan pejabat sementara gubernur Jakarta itu membatalkan proyek Anies, karena DPRD minta begitu. Apa alasannya DPRD minta begitu tuh? Bukan kan udah disetujui anggarannya? Kan soal-soal semacam ini. Jadi terlihat itu dicari-cari supaya nanti kalau trotoarnya nggak nyampe di 2024 berantakan, nah Anies akan dianggap itu pimpin Jakarta aja nggak bisa kok. Jadi gampang betul tuh orang preteli strategi buruk dan busuk dari istana tuh. Itu yang nggak fair. Kita mau anggap ya udah Anies kan dulu mau disprindik, kenapa nggak disprindik aja, kenapa nggak ditahan KPK aja. Yang sekarang terjadi susah untuk menahan Anies karena dia udah cair dengan rakyat tuh. KPK kehilangan momentum juga sebetulnya tuh. Dan karena itu Pak Jokowi mulai cemas. Nah itu Pak Jokowi pulang dari Bangkok untuk memastikan bahwa jangan-jangan Muhammadiyah juga akan undang Anies untuk kasih pidato penutupan. Ya, memang yang hadir itu tokoh-tokoh formal di Muhammadiyah. Yang itu menarik, Pak Jokowi menyatakan bahwa pulang lebih cepat untuk hadir di acara Muktamar Muhammadiyah. Dan yang hadir memang tokoh-tokoh formal, ada Puan, ada Ganjar di situ, juga ada Pak Jokowi dan Anies. Tentu saja karena dia bukan lagi pejabat, mungkin dia tidak diundang di situ. Tapi tetap saja pengaruh Anies akan masuk di Muktamar Muhammadiyah. Ya itu
kan ini soal kimia aja, kimianya udah nyampur, jadi nggak bisa lagi dipisahkan itu antara Anies dan rakyat, Anies dan Muhammadiyah, Anies dan NU bahkan. Kan yang nyambut Anies itu pasti ada unsur Muhammadiyah, pasti ada unsur NU, kan nggak mungkin yang nyambut Anies di situ adalah pemilih dari Jakarta yang dibawa Anies ke Tasikmalaya untuk mengelulukan dia, kan itu lain lagi itu. Kan kita bisa lihat satu peristiwa yang tidak didesain, satu peristiwa yang karena kerelaan dan spontanitas. Beda dengan Ganjar, itu pasti desain. Musyawarah kerja Pak Jokowi musra itu didesain. Musyawarah rakyat ya. Musyawarah rakyat. Jadi terlihat bahwa kegembiraan orang menyambut Anies itu betul-betul otentik, gitu, datang dari nurani mereka. Jadi rakyat mencari dan mengelulukan pemimpinnya, bukan disuruh untuk menyambut seorang pemimpin. Beda itu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke Muhammadiyah, Bung Rocky. Kita tadi bahas mengapa Pak Jokowi bela-belain betul dan kemudian hadir, memaksakan, berdalam tanda petik memaksakan diri hadir ya, harus hadir gitu di Muhammadiyah. Apakah ini berkaitan dengan munculnya tokoh-tokoh kritis dalam nama-nama yang akan terpilih menjadi ketua umum dari Muhammadiyah, atau ada hal yang memang ya Pak Jokowi melihat Muhammadiyah bagaimanapun ormas Islam, salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia, dan bagaimanapun itu beliau harus menunjukkan respect dan juga perhatiannya kepada Muhammadiyah. Ya, Pak Jokowi antara bersemangat sama cemas sebetulnya kan, karena tokoh-tokoh Muhammadiyah kena di beberapa rektor ya, masih ada yang konservatif di Muhammadiyah karena nunggu sinyal sebetulnya. Nah sekarang ada muktamar yang memperlihatkan bahwa tokoh-tokoh itu hadir di forum, dan kesan saya itu adalah kumpulan orang-orang kritis akhirnya kan. Apalagi di ujung muktamar yang nantinya masih 4 atau berapa tahun lagi itu. Jadi ini hasil muktamar yang akan mempengaruhi pemilihan umum 2024. Dan kita tahu dari Pak Busro Mukodas, Pak Abbas, Pak Haidar Nasir ya. Nasir. Kan itu kalau kita baca pidato-pidato mereka itu kan betul-betul tajam secara intelektual. Dan kritiknya itu nggak bisa lagi mereka sembunyikan tuh. Yang dulu mungkin masih pakai bahasa yang belok-belok, sekarang saya dari awal tuh Pak Busra udah pasang posisi tuh, Pak Abbas juga begitu, Pak Nadir juga lakukan hal yang sama tuh. Jadi kelihatannya Pak Jokowi agak cemas sebetulnya melihat formasi yang muncul di Muhammadiyah itu. Ya ada upaya untuk goreng kiri kanan, tapi ya mungkin bagian pemuda Muhammadiyah masih bisa diakalin dikit-dikit. Tapi tetap dalam suasana baru, orang ingin lihat perubahan. Dan Muhammadiyah pasti selalu di depan, karena Muhammadiyah kan sinyalnya dari awal ada perubahan tuh. Sejak dideklarasikan oleh Kiai Ahmad Dahlan, intinya adalah perubahan. Dan tradisi Muhammadiyah adalah tradisi universitas. Nah, universitas kan nggak boleh siksak di dalam prinsip-prinsip etika politik. Jadi saya menyambut muktamar Muhammadiyah ini, siapapun yang terpilih di situ nanti sebagai hasil dari kompromi itu, tetap dia pasti akan muncul dengan ide perubahan dan pembaharuan. Ya, saya kira nggak berlebihan ya, kan kalau lihat nama-nama yang muncul dari 13 nama. Sekarang kan tadinya ada 39 nama. Yang saya bikin kaget pertama ketika 39 nama itu yang muncul, suara terbanyak adalah Anwar Abbas. Buya Anwar Abbas ini kan kita tahu seperti apa suaranya ada pemerintah. Kemudian dari 13 yang muncul nama ini kan ada tadi ada nama Pak Busro Mukodas jelas posisinya, Buya Anwar Abbas jelas posisinya, Pak Haidar Nasir pun meskipun tidak sefrontal beliau berdua tadi itu juga jelas. Yang ada di sini kalau dari situ pemerintah memang ada Pak tentu saja Muhadjir Effendi ya, menterinya Pak Muhadjir Effendi ya. Pak Abdul Muti sekretaris, oke, itu juga saya kira tidak bisa disebutkan dalam posisi pendukung pemerintah juga gitu. Itu poin. Kalau NU kan tema NU selalu akomodasionis itu. Nah, Muhammadiyah nggak mungkin akomodasionis, tapi dia mungkin sedikit pragmatis untuk melihat momentum atau timing. Tetapi overall tetap Muhammadiyah itu, kalau kita bilang Muhammadiyah oposisi pro pemerintah atau netral, lebih banyak oposisi sebetulnya. Kalau NU pro pemerintah, oposisi atau netral, lebih banyak pro pemerintah. Jadi dengan insting aja kita bisa lihat bahwa Muhammadiyah pasti ada di dalam wilayah yang dicemaskan oleh Pak Jokowi.
itu menjelaskan beliau harus tetap hadir gitu ya di dalam ini. Ya, jadi Pak Jokowi kan biasa mencari forum internasional tuh. Nah sekarang justru dia tiba-tiba pulang tuh. Mungkin ada courtesy call dari istana atau pesan khusus apa ini kelihatannya ada sesuatu yang bisa menimbulkan kegoncangan sedikit. Oh ya kalau gitu saya pulang aja tuh. Kira-kira begitu kan. Kan kalau aman-aman aja ya video call aja Pak Jokowi dari sana. Pak Jokowi bisa bilang iya memang tapi saya juga lagi meniti karir di wilayah internasional tuh. Dan Muhammadiyah pasti mengerti. Tetapi panggung ini kan nggak mungkin ditinggalkan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi nggak datang, oh itu Muhammadiyah akan bully tuh. Ini kok penting nggak datang, bahkan di Solo tuh. Jadi itu sebetulnya yang terjadi dan Pak Jokowi ya terpaksa dengan kalkulasi pragmatisnya hadir di Muktamar Muhammadiyah. Ya. Oke, tadi ada menyinggung soal posisi Muhammadiyah itu cenderung ya posisi oposisinya lebih besar ketimbang posisi pro pemerintahnya gitu. Mari kita bahas posisi Muhammadiyah ini dalam kalau kerangka tentu saja ini civil society ya di Indonesia itu dikelompokkan. Ini menarik sekali karena kalau kita lihat prosesnya ini kan juga Muhammadiyah sekarang sudah menggunakan e-voting misalnya dalam pemilihan dan sebagainya. Sementara kita soal pemilu sampai sekarang pun juga kita belum bisa ke arah situ dan ini yang membuka peluang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan selama ini terjadi. Nah itu juga ada semacam gimmick kecil kan, bahwa udah e-voting aja lah daripada cari-cari kardus yang digembokkan itu bahaya sebenarnya. Jadi betul-betul ini ormas modern nih, masyarakat sipil yang paham bahwa demokrasi juga bisa dibantu untuk tidak curang dengan teknologi. Jadi Muhammadiyah selalu melek teknologi dan itu sebetulnya sindiran pada KPU atau pada pemerintah umumnya yang kenapa selalu menolak teknologi. Bahkan masyarakat sipil yang dengan jujur memilih pemimpinnya itu menggunakan teknologi yaitu e-voting itu tuh. Jadi sebetulnya Muhammadiyah kasih contoh pada kita supaya ya bikin aja ketetapan ulang kan masih 1,5 tahun dan Pak Jokowi bisa katakan oh ya ternyata nggak ada yang curang di Muhammadiyah karena itu nggak ada alasan untuk nggak pakai voting elektronik dalam pemilu depan. Itu mestinya tuh. Jadi pelajaran itu yang mesti kita desakkan kepada Pak Jokowi. Lakukan cara seperti Muhammadiyah melakukan pemilihan pemimpin. Gampang. Oke, mari kita bicara tadi soal civil society di Indonesia dan kemudian peran ormas-ormas keagamaan itu di tanah air kita itu. Bagaimana Anda melihat posisinya dalam hari-hari ini? Karena kita melihat bahwa kesedihan kita yang sangat mendalam itu adalah saat ini civil society tidak terkonsolidasi seperti pada waktu ketika bahkan menghadapi Pak Harto pada zaman Orde Baru. Iya, masyarakat sipil ya pelan-pelan mulai terkonsolidasi karena tokoh-tokoh senior di Muhammadiyah mulai paham tentang perubahan. Saya ketemu dengan beberapa pejabat lama di KPK, Abraham Samad, Novel segala macam dan mulai merasa bahwa apa yang pernah mereka bayangkan sebetulnya berantakan sekarang dan mereka masing-masing mulai berupaya untuk memperbaiki. Kendati mereka bukan lagi pejabat. Pak Abraham Samad mau bikin sekolah anti korupsi macam-macam. Jadi masyarakat sipil akan kembali pada isu hak asasi manusia, demokrasi, keterbukaan informasi, kejujuran media itu akan berlangsung tuh. Nah ini yang akan merepotkan nanti karena Pak Jokowi nggak mampu untuk menahan itu tuh, dan nggak mungkin dia bisa tahan itu. Jadi konsolidasi masyarakat sipil perlahan-lahan berlangsung tuh. Memang ada sebagian yang menganggap bahwa pikiran kampus sudah mati tuh karena nggak ada lagi aksi. Ya enggak, itu mereka juga menunggu momentum sebetulnya. Jadi bersiap-siap bahwa di rebirth apa namanya itu kembalinya masyarakat sipil itu nggak mungkin dicegah. Itu udah jadi fatsum di dunia. Bahkan di negara komunis sekarang masyarakat sipilnya mempersoalkan Xi Jinping. Ini kita sebutnya angin perubahan sudah mulai berembus gitu ya. Ya, wind of change. Oke, kita tunggu hasilnya karena hari ini siang ini rencananya 13 orang terpilih itu pimpinan terpilih tadi itu akan menentukan siapa yang menjadi ketua umum dan siapa yang jadi sekjen serta pengurus-pengurus lainnya. Saya kira ini kompromi-kompromi dan mereka pasti sudah punya wisdom tersendiri para tokoh-tokoh Muhammadiyah ini. Iya, tetap setiap kali ada sedikit ketegangan dalam penentuan pemimpin Muhammadiyah, mereka selalu pergi kembali pada fatwa atau bukan fatwa, nasihat-nasihat bijak dari
eh, eh, beliau pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan Yes. saya kira orang akan ingat terus bahwa Muhammadiyah itu punya mars yang bagus betul tuh, apa namanya tuh, percaya bahwa akan terbit perubahan. Kan itu mars Muhammadiyah yang ada Ya. ritmiknya di situ, tapi ada marsnya di situ. Ya. Jadi kita tunggu dalam 1-2 jam ini mungkin diputuskan, lalu kita tunggu apa komentar istana terhadap posisi Muhammadiyah. Jadi Ya. Muhammadiyah yang akan kembali pada posisi masyarakat sipil untuk mempertanyakan kekuasaan. Yes, dan sementara itu yang wasiat dari ketua pendiri Muhammadiyah itu sangat melekat saya kira pada semua anggota Muhammadiyah, bahwa hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Itu pesan buat koalisi-koalisi yang sekarang lagi cari hidup dengan koalisi. Oke, thank you Bung Noki, dan kita mulai dengan Ya, ini Dan kita carilah tidak- 0%, kira-kira begitu. ya, kita tidak cari hidup dari 20%.